Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita temanya lain ya, jadi bukan terkait dengan ilmu pengetahuan atau sudut pandang atau cara berpikir dan sebagainya. Saya mohon maaf ya, jadi kalau misalkan Baraya mau skip silahkan. Sekarang saya hanya ingin curhat, jadi sekalian juga ini menggenapi permintaan dari beberapa di antara Baraya di kolom komentar bikin episode khusus yang agak absurd di episode 400 gitu. Ya, jadi ini adalah semacam perayaan 400 video di Guru Gembul Channel. Yeay. Garing ya. Jadi Baraya begini, di episode ini kita akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah room tour, kemudian kita akan jalan-jalan, dan tentu saja saya akan menyampaikan beberapa hal klarifikasi terkait dengan uang. Ya begitu ya. Jadi yang pertama dulu ya, kita jalan-jalan. Nah, ini adalah studio saya, bentuknya aneh luar biasa ya. Terdiri atas 3 bagian, ya, bagian atas, kemudian yang di kolong itu yang seperti gua, dan di bagian luar. Nah, bagian bawah dulu lah ya. Bagian bawah ini saya ambil video di sini kalau saya bikin videonya di transisi waktu. Jadi maksudnya ketika maghrib gitu, atau ketika subuh, atau ya semacam itu. Jadi maksudnya kan ada cahaya yang awalnya terang, makin lama makin gelap, dan itu kan masang kameranya agak susah untuk penyesuaiannya. Jadi butuh cahaya yang konstan, dan karena itu saya bikin di dalam yang seperti ini. Sebenarnya di sini itu ada 3 atau ada banyak bagian yang bisa dipakai, tapi karena saya otaknya dong kalau soal seni. Jadi beberapa sisi di sini nggak kepake sama sekali. Jadi ini adalah sisi yang biasa saya pakai. Kemudian ini hanya 2 kali dipakai. Dan ini green screen hanya sekali dipakai. Karena ngeditnya lama ya. Begitu. Nah, ini ada barang-barang yang aneh. Yang ya jiwa saya, seni saya itu dangkal banget. Jadi banyak yang udah saya beli tapi terbengkalai karena saya nggak tahu cara pemakaiannya atau penyimpanannya. Apakah saya mau bagikan untuk giveaway? Giveaway itu yang nggak kepake ya. Ya tapi kurang lebih seperti inilah. Ini lampunya ada 4, awalnya 5 mati 1, atas dan depan dikasih busa bulu-bulu seperti ini biar nggak terlalu menggema. Terus di sini ada sisa busa bulu-bulu buat rebahan sambil meriksa dan motong video. Itu ya. Terus di lantai atas, nah ini anggurnya tuh saya ditipu sama penjual ya. Saya pikir ini asli bisa dimakan. Ya bisa dimakan sih iya, tapi nggak bikin kenyang kayaknya, dan nggak bikin sehat ya. Terus daun-daunnya juga saya nggak tahu ini kenapa akarnya nggak ada gitu, tapi ya udahlah diginiin aja. Ini sebatas kedangkalan seni saya. Ya udah segitu doang, apalagi ya. Nah, kemudian itu bagian luarnya. Nah, bagian luarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah studio satu lagi yang saya bikin video di sini itu kalau latar di belakang itu lagi bagus. Biasanya sih pagi-pagi gitu, jam 6, jam 7-an sih biasanya, tapi karena susah jadi jarang sekali bikin videonya di sini. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke klarifikasi keuangannya Baraya. Jadi pembangunan studio ini itu 100% tidak didapatkan dari AdSense, tapi didapatkan dari Saweria dan sumbangan-sumbangan yang semacam itu. Jadi, nah ini saya akan ceritakan dulu soal Saweria Baraya. Jadi ini adalah sebuah klarifikasi bahwa saya itu sebenarnya awalnya tidak mau pasang Saweria. Tetapi karena saya dulu itu masang nomor handphone, banyak sekali orang-orang di situ yang pengen ngasih uang, katanya minta nomor rekening gitu ya. Saya mohon maaf ya, tapi ya ceritanya seperti itu. Makanya ada juga yang akhirnya ngusulin, udah aja pasang Saweria biar nggak usah saya harus kirim nomor rekening terus gitu. Jadi saya pasang Saweria, dan akhirnya alhamdulillah ya banyak sekali ya, apresiasi dari Baraya semua dan masuk ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu saya gunakan untuk apa? Ini saya gunakan untuk bikin studio semacam ini ya. Kemudian lampu, mic, meja, aksesoris, robot-robotan. Ya pokoknya hal-hal yang terkait dengan YouTube saya itu dibuatnya atau dibelinya dari Saweria. Begitu. Nah kemudian orang-orang juga banyak bertanya-tanya, atau setidaknya di dalam hati bertanya-tanya, kan kalau youtuber lain itu
kalau ada yang berbagi di Saweria itu disebutin nama-namanya, ini yang Saweria, makasih banyak gitu ya. Nah, kenapa saya tidak mencantumkan nama orang-orang yang ngasih Saweria itu, padahal jumlahnya sih ya lumayan ya, alhamdulillah signifikan, ratusan sampai jutaan dalam setiap bulannya. Nah, kenapa saya nggak kasih nama dan sebagainya? Karena begini Baraya, hal pertama adalah bahwa saya tidak meminta, tapi saya diminta untuk bikin Saweria seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu. Nah, karena itu maka konsekuensinya adalah bahwa ketika Baraya ngasih ke saya sesuatu dan kemudian saya gunakan untuk memperbaiki kualitas channel ini, maka itu berarti saham Baraya di sini. Karena saham, dan saya pikir bahwa ini adalah saya buat channel ini tuh untuk membangun peradaban. Kalau bahasa yang lebih sederhananya itu adalah bahwa ini tujuannya untuk akhirat gitu, untuk membangun sesuatu di akhirat gitu. Nah, maka siapapun yang nanam saham di sini itu pasti akan mendapatkan pahala. Yang pahala itu akan terhapus kalau saya mencantumkan nama Baraya sebagai orang yang bersedekah atau yang semacam itu, kurang lebih begitulah. Jadi saya mohon maaf ya, bukan berarti sombong, bukan berarti apa, tapi ya dalam hal ini sih saya merasa bahwa saya harus punya tanggung jawab untuk urusan di sini dan untuk urusan kepercayaan saya. Jadi buat siapapun di antara Baraya yang sudah menyisihkan uangnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Banyak sekali ya, tapi tidak saya cantumkan atas alasan yang barusan saya sebutkan. Begitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya tidak lagi bikin ini itu. Mic kan sudah ada gitu ya, dan relatif sudah lebih bagus walaupun tetap masih jelek gitu ya. Ini harganya 2 juta Baraya dibeliin sama yang Saweria itu. Kemudian ini itu sudah, nah sekarang Sawerianya masih mengalir terus. Jadi apa yang itu si uang-uangnya digunakan untuk apa? Nah, saya mohon maaf ya, saya gunakan untuk beli ikan, beli burung dan lain sebagainya. Jadi maksudnya saya tuh punya program pribadi sih sebenarnya dari dulu itu, pengen menyelamatkan hewan-hewan. Jadi kalau ada tetangga yang punya burung tapi si burungnya itu kerangkengnya terlalu kecil gitu, nah saya pengen membebaskan si burung itu. Jadi saya beli ke orangnya, saya beli burungnya, kemudian saya bebaskan. Tapi karena kebanyakan burung atau ikan yang semacam itu, hewan-hewan itu tidak bisa lagi hidup di alam liar karena sejak kecil sudah menderita dalam kerangkeng, maka saya simpan itu di kebun binatang Bandung. Nah, seperti ini. Nah, di kebun binatang Bandung itu kan ada pengawas kesehatannya, ada makanannya, dan yang lebih pentingnya adalah tempat tinggalnya itu disesuaikan dengan habitat aslinya, dan kerangkengnya sangat-sangat besar. Jadi uang Baraya dari Saweria yang dikirim ke saya itu, ketika saya tidak lagi gunakan untuk memperbaiki channel, saya gunakan untuk penyelamatan hewan-hewan itu, mau dikencarin atau mau disimpan di kebun binatang. Nah, ini seperti ini, akan ada ikan, ada kura-kura, ada apa. Ini banyak diantaranya yang saya ambil dari orang lain, dari tetangga, untuk diserahkan di sini biar mereka bisa hidup lebih berbahagia. Jadi ini adalah laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan Baraya nanya ini Saweria uangnya buat apa dan sebagainya, ya selain juga buat yang seperti ini, buat itu. Begitu, itu yang pertama. Kemudian pendapatan terbesar saya tentu saja bukan dari Saweria, tetapi dari AdSense. Berapa nominalnya saya tidak sebutkan. Dulu saya sebutkan karena tidak terlalu besar. Sekarang kalau sudah terlalu besar mungkin jadi agak kurang etis. Tapi saya sebutkan saja, misalkan ini bulan lalu itu saya mendapatkan sekitar 1,5 kali gaji pokok Pak Presiden. Ya alhamdulillah besar ya. Tapi ini pun belum bisa saya nikmati dengan sepenuhnya. Jadi saya mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Baraya semua atas dukungan, apresiasi dan partisipasi selama ini. Tetapi, nah ini ada tukang ini, kedengaran nggak? Nah ini kondisi di sini beginilah. Ya tapi kita lanjut lah ya. Saya belum bisa menggunakannya secara maksimal karena di daerah sini tuh ada penggusuran. Penggusuran ini sebenarnya wajar karena memang rumah-rumah di sini juga tidak memiliki SHM. Jadi adalah hak pemerintah untuk menggusur tanah di sini. Tetapi karena ada beberapa pihak yang memang harus membutuhkan tempat tinggal baru, jadi uang AdSense itu belum saya gunakan kemarin-kemarin gitu ya. Jadi baru buat ini. Nah, jadi baru sekitar 2 bulan atau 1 bulan inilah uang AdSense itu saya gunakan sepenuhnya untuk urusan pribadi. Gitu. Untuk urusan apa? Mau bikin rumah. Jadi
ya alhamdulillah juga. Jadi kemarin itu waktu saya bilang saya mau bikin rumah, banyak juga dukungan di antara baraya, karena uangnya masih belum besar lah untuk bangun rumah. Jadi kemarin tuh ada arsitek yang menyedekahkan keahliannya untuk bikin desain rumah saya gratis. Jadi desain rumah saya itu harganya sekitar 10 jutaan yang saya tahu, tapi ini dikasihnya gratis sama sekali. Terima kasih banyak. Nah, ini orangnya dari Nara. Jadi kalau baraya misalkan mau bangun rumah atau yang ya kayak gimana lah, saya pikir ini adalah salah satu anak muda yang rancangan desain rumahnya bisa direkomendasi. Saya cukup bilang seperti itu saja karena beliau yang mau bikinkan rumah, yang ngedesain rumahnya buat saya. Dan ini adalah orang yang mau bikin rumahnya. Begitu, ada perusahaannya juga. Tapi kalau bikin rumahnya ya karena ada material, ada kuli dan lain sebagainya, nggak mungkin juga kan gratis. Tapi memang ada potongan. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ini uang AdSense saya itu adalah untuk ini, untuk yang 1 bulan 2 bulan terakhir ini. Begitu. Kemudian pemasukan saya yang ketiga itu dari iklan. Nah, kalau dari iklan tentu saja pemasukan yang dalam tanda kutip itu. Karena sebenarnya saya tidak pasang tarif dan saya tidak minta dibayar untuk iklan. Karena apa? Karena ya saya belum punya media yang memadai untuk masang iklan. Jadi kalau misalkan baraya menemukan saya itu masang endorse gitu ya, yang seperti ini, atau baju saya atau jaket saya yang atau jam yang dikasih itu, nah itu gak bayar sama sekali ya, karena saya juga sadar lah kurang ininya ya, begitu. Tapi nanti kedepannya mungkin saya akan pasang sesuatu untuk ya kayak banner kecil gitu ya di meja untuk pasang iklan. Tapi saya sekali lagi sampai sejauh ini belum ambil tarif apapun untuk itu. Termasuk kalau misalkan saya diundang sebagai pembicara, kan sekarang udah di YouTube jadi banyak sekali yang undang saya sebagai pembicara dan lain-lain. Itu saya nggak pasang harga, ya nggak pasang tarif. Jadi ya ilmu pengetahuan itu kan bisa didapatkan dari manapun. Oke, berarti itu saja ya. Terima kasih. Kita akan bahas di episode-episode yang lainnya cerita-cerita yang lebih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.